Baik, perkenalkan, nama saya Marianita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas yang ke-11 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi dalam video kali ini akan membahas mengenai hasil analisis review buku dengan judul buku Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan yang diedit oleh Bernstein. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu. Pada November 1997, penulis diundang oleh Kementerian Luar Negeri untuk berbicara di kedutaan besar di ibu kota Rusia. Presiden Boris segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Swedia, dan rombongan sipil pelayanan dan politisi diinginkan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masyarakat Swedia. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan menurut pejabat luar negeri yang menghubungi penulis, dan apa mereka ingin penulis memberikan ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara mengontrol negara Swedia. Ceramahnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia agak sedikit jenis yang lebih biasa. Sebagian besar membahas perbedaan yang terkadang estons antara program kesejahteraan universal dan selektif, hak Swedia untuk sesekali mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah. Itu merupakan misteri prinsip akses publik ke catatan resmi dan lembaga seperti ombudsman. Jadi penulis mengutip sedikit dari kelas dasar mengajar dalam kebijakan administrasi publik dan beberapa dari sebuah studi tentang kebijakan kesejahteraan Swedia yang telah terbit beberapa tahun sebelumnya. Tetap oleh penulis, para pendengar Rusia tampak terpesona, khususnya ketika mereka memahami besarnya ekonomi dan sektor publik Swedia. Setelah penjelasan yang diberikan oleh penulis sebagai tamu undangan di Swedia, kedutaan telah mengatur jenis biasa dalam diplomatik. Pembahasan berikut mengenai perangkap sosial dan masalah kepercayaan, konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih informal antara penulis dan Rusia. Salah satu yang diajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat tinggi di administrasi perpajakan Rusia. Menggunakan penelitian Laurin dan orang lain yang penulis ketahui pada saat itu, penulis menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan atas keyakinan yang tersebar luas bahwa administrasi perpajakan cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan satu atau lain cara. Dan karena orang yang dipercayai bahwa pada umumnya membayar sesuai dengan yang seharusnya mereka bayar. Jadi itu merupakan pembahasan dari bagian pertama di dalam buku ini.
Gambetta mengatakan tidak ada bukti terbantahkan bahwa banyak pengemudi curang dengan cara ini, tetapi kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas itu kecurangan kebanyakan pengemudi sudah cukup untuk menghancurkan sistem karena semakin banyak yang memilih untuk keluar dari organisasi. Gambetta menyimpulkan bahwa tanpa kepercayaan tidak ada kemungkinan untuk membentuk keseimbangan koperasi. Kurangnya kepercayaan menyebabkan penutupan pengiriman pusat dan pengemudi taksi malah harus mengantri di pangkalan taksi di sekitar kota mendapatkan ongkos yang lebih jauh dan lebih sedikit, dan harus mengemudi lebih jauh setiap kali mereka mengambil pelanggan. Jebakan sosial telah menutup di sekitar mereka. Kecurigaan telah membawa mereka semua ke dalam situasi kala, terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua mengerti bahwa setiap orang akan mendapat untung jika mereka mempercayai orang lain. Pembahasan yang berikut mengenai refleksi setelah hari panjang di Moskow. Ketika penulis kehilangan kata-kata, penulis tidak pernah memikirkannya dan segera menyadari bukti tanpa rasa malu itu ilmu sosial tidak dapat memberikan jawaban yang paling tidak dapat diandalkan untuk masalah ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berguna dalam praktik memiliki model yang sangat baik untuk menjelaskan situasi statis dan korupsi sistematis serta berbagai bentuk kerjasama yang dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Tetapi tidak ada model yang berguna untuk menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan dan satu keadaan ke keadaan yang lain. Berikut logika jebakan sosial. Psikolog John Platt menemukan konsep jebakan sosial sebagai sebuah metafora yang diciptakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 1973. Mungkin jebakan sosial dianggap sebagai istilah payung untuk sejumlah situasi strategis yang ditemukan oleh para aktor sosial, di mana elemen utamanya adalah milik mereka. Perilaku ditentukan oleh penilaian mereka atas tindakan orang lain di masa depan. Logika situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Situasinya sedemikian rupa sehingga semua orang menang jika semua orang memilih bekerja sama, tetapi jika orang tidak dapat mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerja sama, tidak ada artinya memilih bekerja sama, karena akhirnya bergantung atas kerjasama oleh hampir semua orang. Jadi non-kooperatif mungkin rasional ketika orang tidak mempercaya orang lain juga akan ikut bekerja sama. Kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama bisa datang hanya jika orang percaya bahwa kebanyakan orang juga akan memilih untuk bekerja sama. Jika tidak ada kepercayaan itu, jebakan sosial akan ditutup tanpa bisa dihindari. Itu adalah kita berakhir dalam keadaan yang lebih buruk bagi semua orang. Setiap orang menyadari bahwa mereka akan mendapatkan untung dengan memilih untuk bekerja sama. Yang pertama adalah perbedaan utama antara individu dan rasionalitas kolektif. Kedua, kita harus menganggap itu politis dan tindakan ekonomi bersifat strategis, artinya apa yang dilakukan orang tergantung apa yang mereka yakini akan dilakukan orang lain. Yang ketiga adalah bahwa gagasan yang begitu umum dalam teori ilmu sosial
Baik, saya akan mengulang pembahasan yang ketiga di poin ketiga, bahwa gagasan yang begitu umum dalam teori ilmiah sosial bahwa tindakan manusia harus dipahami sebagai hasil dari maksimalisasi rasional tidak membantu sama sekali untuk memprediksi apakah dari jebakan sosial akan menutup atau tidak. Untuk individu, apakah suatu tindakan itu rasional atau tidak bisa. Dalam jenis ini, situasi ditentukan hanya dengan mengacu pada preferensi individu seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh konteks sosial. Itu mungkin rasional memilih non-kooperatif jika salah satu memiliki alasan untuk percaya bahwa yang lain begitu tidak akan berpartisipasi, tetapi jika seseorang memiliki alasan untuk percaya bahwa orang lain akan pergi untuk berkontribusi, mungkin rasional untuk bekerja sama. Kepercayaan atau ketidakpercayaan pada orang lain seperti yang akan ditunjukkan secara historis dan atau politik ditentukan oleh ingatan kolektif. Jadi bahwa sesungguhnya dalam buku ini ingin membahas mengenai bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Jadi sekian penjelasan saya terkait review buku yang ke-11. Atas perhatian diucapkan terima kasih.